Halo Sobat Bintang Bangsa, kembali lagi bersama saya Kak Iksan di mata pelajaran Pengetahuan Umum atau biasa disingkat PU. Nah, hari ini kita belajar tentang sejarah Indonesia ya, khususnya pada materi sejarah pergerakan nasional. Hari ini kita akan belajar sejarah pergerakan nasional, yaitu bagaimana sih caranya Indonesia itu untuk merdeka. Mula-mulanya Indonesia itu perlawanannya bersifat kedaerahan, yaitu masing-masing daerah berjuang secara mandiri atau sendiri-sendiri. Lalu pada 1904 terbitlah kebijakan, yaitu politik etis, politik balas budi, di mana programnya ada 3, yaitu pendidikan, edukasi, ya, irigasi, dan juga transmigrasi atau perpindahan penduduk. Program edukasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, walaupun mata pelajarannya hanya calistung, baca, tulis, dan hitung, dan sekolah di tingkat SD saja, tapi membuat masyarakat Indonesia bisa terbuka pikirannya dan bisa membaca buku-buku serta koran-koran yang ada pada masa itu, sehingga hal itu membuka pikiran-pikiran mereka. Setelah 1904 ada kebijakan politik etis. Di 1908 Indonesia, kaum pribumi sudah dapat mendirikan sebuah organisasi pergerakan. Nah, organisasi pertama yang paling pertama dan juga menjadi pelopor pada masa itu yaitu Budi Utomo ya. Budi Utomo ini awalnya adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh pelajar-pelajar Stovia, pelajar-pelajar kedokteran di Stovia di Batavia. Mereka ini punya tujuan, organisasi ini punya tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Sekarang ada 3 fase dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama itu adalah fase pembentukan. Itu fase di tahun 1908 sampai 1920, di mana pada masa itu banyak organisasi-organisasi dan partai politik yang terbentuk. Lalu fase yang kedua adalah fase non-kooperatif, fase tidak bisa diajak bekerja sama, di mana masyarakat Indonesia saat itu sudah banyak membuat partai politik dan organisasi, perjuangannya melalui media-media cetak. Lalu fase yang ketiga adalah fase kooperatif, di mana masyarakat Indonesia sudah bisa membuat organisasi partai politik yang segitu banyak, dan juga ada perwakilan-perwakilan Indonesia di Volksraad, yaitu DPR-nya Hindia Belanda hari itu. Fase kooperatif ini adalah fase kerjasama atau fase di mana orang Indonesia sudah dapat bekerja sama dengan pihak kolonial Belanda. Meskipun kita bekerja sama, tapi tujuannya tetap sama, yaitu Indonesia merdeka. Orang-orang Indonesia yang ada di Volksraad saat itu tetap menyuarakan aspirasi-aspirasi dari masyarakat pribumi Indonesia itu sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah organisasi-organisasi yang pernah dan juga ada di Indonesia atau Hindia Belanda hari itu. Yang pertama adalah yang pelopornya tadi Budi Utomo ya, dengan pendirinya Dr. Sutomo di tahun 1908. Lalu yang kedua ada Sarekat Dagang Islam yang berdiri juga 1908. Lalu ia berubah menjadi Sarekat Islam di tahun 1912, didirikan oleh Haji Samanhudi pada saat Sarekat Dagang Islam, dan Hos Cokroaminoto pada saat Sarekat Islam di 1912. Lalu yang ketiga ada Indisi Partij atau Partai Hindia ya, yang didirikan oleh 3 serangka, yaitu Douws Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Nextnya ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pelajar dan mahasiswa yang sedang bersekolah di Leiden, Belanda, yang mereka mempunyai kesadaran untuk berbangsa dan bernegara atau punya rasa nasionalismenya terhadap Hindia Belanda. Mereka membawa semangat kemerdekaan ke negeri ini. Lalu ada juga 2 organisasi keagamaan yang hari ini masih ada, yang hari ini masih eksis, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang lahir pada 1912 dan juga Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 1922. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Terakhir ada Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Itu tadi teman-teman materi tentang sejarah pergerakan nasional, di mana kita berawal dari pembelajaran, dari membaca. Dari membacalah kita tersadar bahwa kita dijajah, lalu kita melakukan perlawanan sehingga hari ini kita bisa merasakan kemerdekaan.